Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita bersama berikan senyuman kepada Bapak Ibu di kiri kanan depan belakang kita terlebih dahulu. Kita berikan senyuman kita ke kiri kanan depan belakang kita. Ya, karena hari ini tema kita adalah bersukacitalah senantiasa. Saya kira ini adalah satu tema yang pastinya tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen. Mungkin sudah ratusan kali kita mendengar mengenai tema ini, tema tentang sukacita. Tapi kalau kita jujur, saya kira ini menjadi satu tema yang sulit untuk kita amini di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Ketika kita misalnya melihat kondisi daripada kehidupan kita melihat kondisi daripada kesehatan kita, kondisi keuangan kita, kondisi daripada keluarga kita, banyak alasan untuk kita tidak bersukacita di dalam hidup kita. Nah, maka pada hari ini kita akan bersama merenungkan apa yang Alkitab katakan dengan sukacita Kristen, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mendapatkan sukacita ini di dalam hidup kita senantiasa. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang keempat. Bagian yang tadi kita sudah baca secara bertanggapan, yaitu Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu semua, di dalam bagian ini Paulus memberikan satu perintah yang sangat jelas. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan kalau kita perhatikan di sana, Paulus mengatakan ini bukan hanya satu kali, Paulus mengatakan ini sampai 2 kali. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya kira ini sama seperti Bapak Ibu yang sudah memiliki anak. Bapak Ibu terkadang kalau menasihati anak itu sampai 2 kali. Ingat ya, kamu tidak boleh melakukan ini. Sekali lagi Papa ingatin kamu, kamu tidak boleh lakukan ini. Kenapa kita mengingatkan anak kita sampai 2 kali? Kenapa kita menasihati anak kita sampai 2 kali? Karena ada urgensi, ada satu kepentingan, ada sesuatu yang sangat serius, ada sesuatu yang sangat penting untuk anak kita lakukan dan ingat di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu semua dengan Paulus di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Ketika Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada satu prinsip yang Paulus ingin katakan kepada kita sebagai orang Kristen, yaitu kehidupan orang Kristen ditandai dengan bersukacita. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kehidupan daripada orang Kristen ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita. Padahal Bapak Ibu semua, kalau kita mengerti konteks daripada surat Filipi, gereja di Filipi itu bukanlah gereja yang ideal. Misalnya, saya jelaskan saja secara singkat, Bapak Ibu tidak perlu membuka Alkitab, saya jelaskan secara singkat. Misalnya kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 2 dan juga Filipi pasalnya yang keempat. Di situ dituliskan bagaimana di dalam gereja Filipi ada jemaat yang saling berselisih dan bertengkar satu sama lain. Jadi ada jemaat yang salah paham, kemudian jemaat A itu bertengkar melawan jemaat B. Ada masalah secara internal. Ada pertengkaran yang terjadi di dalam gereja. Kemudian juga di dalam Filipi 1 ayat 28, di situ dituliskan bagaimana ada juga masalah secara eksternal. Bukan hanya masalah di dalam, yaitu perselisihan dan juga pertengkaran, tapi ada musuh dari luar yang coba masuk ke dalam gereja, ada guru palsu yang coba masuk ke dalam gereja, dan berusaha untuk mengacaukan gereja di dalam kota Filipi. Dan bahkan kalau Bapak Ibu juga membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-13, ketika Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Paulus itu tidak ada di dalam keadaan yang enak.
Paulus tidak sedang berada di dalam rumah yang penuh dengan kenyamanan. Paulus itu tidak sedang berada di dalam tempat dengan makanan yang begitu enak dan nikmat di dalam kehidupannya, tidak. Melainkan Paulus sedang berada di dalam penjara. Sambil berada di dalam penjara, sambil menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aneh ya Bapak Ibu semuanya. Di dalam keadaan yang buruk, justru Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ini menjadi satu hal yang tidak masuk akal bagi kita sebagai manusia di dalam dunia ini, tapi justru ini menjadi pesan yang sama yang Paulus ingin berikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen di dalam tahun 2026. Bukan hanya di dalam keadaan yang baik, tetapi juga bahkan di dalam keadaan yang buruk sekalipun, tetap kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa. Tetap panggilan kita sebagai orang Kristen ditandai dengan kehidupan yang penuh sukacita. Nah, pertanyaannya adalah how? Bagaimana? Bagaimana kita dapat bersukacita senantiasa di dalam kehidupan ini? Kalau hidup kita enak-enak saja, mungkin kita bisa katakan, ya saya akan bersukacita senantiasa. Kalau pekerjaan kita semakin lama semakin naik, gaji kita semakin lama semakin tinggi dan segala sesuatu baik-baik saja, ya mungkin kita katakan saya bisa bersukacita senantiasa. Tapi bagaimana di dalam keadaan yang tidak enak? Bagaimana di dalam sakit penyakit? Bagaimana di dalam keluarga yang tidak harmonis? Bagaimana di dalam segala sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan saya? Bagaimana saya bisa bersukacita senantiasa sebagai orang-orang Kristen? Saya kira Bapak Ibu semua ini menjadi satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan dari zaman ke zaman. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai di masa yang akan datang. Pertanyaan ini selalu ada. Bagaimana saya bisa bersukacita senantiasa? Kalau Bapak Ibu ada yang suka baca buku gitu ya, Bapak Ibu coba pergi ke toko buku, Bapak Ibu pasti akan menemukan buku-buku dengan judul, misalnya sebagai contoh, 5 cara mendapatkan kebahagiaan, 10 cara kehidupan yang sukses, 7 cara mendapatkan sukacita abadi, sukacita kekal. Kita akan bertemu dengan buku-buku yang demikian karena memang ini menjadi pertanyaan dari zaman ke zaman. Dan salah satunya kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan daripada buku di toko-toko buku, ada satu buku yang sempat booming 2 tahun belakangan atau 1 tahun belakangan bahkan sampai pada hari ini, yaitu buku tentang filsafat stoikisme. Ada Bapak Ibu yang pernah mendengar filsafat stoikisme? Ya, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum pernah mendengar. Nah, saya jelaskan secara singkat mengenai filsafat ini. Sebenarnya, filsafat stoikisme ini sudah ada di dalam abad yang ketiga sebelum Masehi. Jadi dari abadnya yang keempat sebelum Masehi ada seorang bernama Aristotle. Kemudian Aristotle itu mengembangkan beberapa pengajaran tentang kebahagiaan. Lalu di dalam abad yang ketiga sebelum Masehi muncullah seorang yang bernama Zeno. Nah, orang yang bernama Zeno ini membuat sebuah aliran filsafat yang bernama Stoikisme. Tetapi nanti di dalam abad yang pertama Masehi, jadi setelah lewat 350 tahun atau lewat 400 tahun di dalam abadnya yang pertama, barulah muncul seorang yang bernama Epictetus. Nah, Epictetus ini yang akan membuat filsafat Stoikisme ini dikenal oleh masyarakat luas. Jadi Epictetus ini adalah seorang yang sebenarnya hidup di dalam zaman yang sama seperti Paulus itu hidup. Walaupun saya cukup yakin mereka tidak pernah bertemu satu sama lain, mereka tidak pernah berdiskusi mengenai kebahagiaan dan sukacita, tapi mereka hidup di dalam zaman yang sama. Epictetus hidup di dalam tahun 50 sampai 135 Masehi, sedangkan Paulus ketika menuliskan kitab Filipi, Paulus itu menuliskan di tahun kira-kira kurang lebih 62 Masehi. Nah, jadi mereka hidup di dalam zaman yang sama, hidup di dalam pergumulan yang sama. Kemudian Epictetus muncul, Epictetus mengatakan, saya tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Kamu mencari kebahagiaan kan? Kamu mau hidup bahagia kan? Saya tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya banyak orang yang mengikuti Epictetus, kemudian orang-orang ini bertanya,
Kalau begitu kasih tahu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Lalu Epictetus mengatakan, kalau kamu mau bahagia, kamu harus bagi ada dua hal di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini dua hal ini adalah pokok pemikiran daripada stoikisme atau Epictetus tadi. Nah, jadi Epictetus itu mengatakan hal yang pertama adalah hal-hal yang tidak berada di dalam tangan manusia. Nah, ini berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita sebagai manusia. Contoh, misalnya, cuaca. Cuaca itu tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia. Kita mau mengatakan, tolong dong besok hujan, ternyata besoknya panas, karena kita tidak bisa mengendalikannya. Kemudian misalnya lagi adalah pikiran orang lain, kita tidak bisa kendalikan di dalam hidup kita. Respon orang lain, kita tidak bisa kendalikan dalam hidup kita. Tindakan orang lain kepada kita juga tidak bisa kendalikan di dalam hidup kita. Maka bagi Epictetus, kalau kamu mau kebahagiaan, jangan taruh kebahagiaanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Misalnya, kalau kamu berharap, oh dia harus cinta saya, baru saya bisa bahagia. Oh dia harus senang dengan saya, baru saya bisa bahagia. Kalau besok hujan, baru saya akan mendapatkan kebahagiaan. Epictetus mengatakan, cepat atau lama, kamu pasti akan kecewa. Cepat atau lama, kamu pasti akan sedih. Cepat atau lama kamu pasti tidak akan bisa memiliki hidup yang bersuka cita. Karena itu tidak ada di dalam kendali kamu. Maka bagi Epictetus, cara yang pertama, jangan gantungkan sukacitamu pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Masuklah kepada cara yang kedua, yaitu ada hal-hal yang berada di dalam tangan kita. Nah, ini berbicara tentang hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponi keadaan di luar. Kita bisa mengendalikan bagaimana tindakan kita kepada orang lain. Kita bisa mengendalikan ekspektasi kita terhadap sesuatu di dalam dunia ini. Nah, maka bagi Epictetus, kalau kamu mau bahagia, kamu harus gantungkan pada hal yang bisa kamu kendalikan. Contoh, misalnya sebagai contoh, kalau di dalam konteks berkompetisi atau ketika kita masuk ke dalam dunia bisnis, misalnya di dalam dunia kompetisi, apakah ketika kita berkompetisi, kita sudah tahu kita akan menang? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Kita tidak bisa mengendalikan respon daripada orang itu. Sebagai contoh misalnya main catur. Ketika kita sudah jalan, giliran orang itu jalan, kita tidak bisa kendalikan pikiran mereka. Supaya mereka jalannya pokoknya begini, kita nggak bisa. Maka bagi Epictetus, kalau kamu berharap atau kamu memiliki ekspektasi untuk menang di dalam kompetisi, ekspektasi kamu itu salah. Karena kalau kamu kalah, sukacitamu akan hilang, termasuk di dalam berbisnis. Kalau kamu berbisnis, berekspektasi supaya bisnismu jalan dan kamu jadi orang yang sukses, kamu salah ekspektasinya. Karena cepat atau lama, kalau bisnismu ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nanti sukacitamu akan hilang. Lalu bagaimana kalau kita tanya kepada Epictetus, lalu Pak, bagaimana ya caranya saya punya ekspektasi yang benar? Epictetus akan mengatakan, ganti ekspektasimu dengan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu berkompetisi, ekspektasimu adalah yang penting saya berikan yang terbaik. Kita sering ya Bapak Ibu semua katakan ini kepada anak kita. Misalnya kalau anak kita habis ikut lomba lalu kalah, lalu kita mengatakan kepada anak kita, nggak apa-apa kamu kalah, yang penting kamu sudah berikan yang terbaik tadi saat berkompetisi. Atau misalnya di dalam berbisnis, ketika bisnis gagal, kita katakan kepada teman kita itu, nggak apa-apa bisnismu gagal, lebih baik kamu lakukan daripada kamu tidak lakukan, kamu tidak akan pernah tahu hasilnya. Jadi nggak apa-apa, sukacitamu itu tetap ada. Yang penting sudah coba, yang penting sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang diajarkan oleh stoikisme atau Epictetus di dalam ajarannya. Kamu bisa bersukacita kalau kamu mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan.
Nah, di satu sisi Bapak Ibu semuanya, apa yang stoikisme ajarkan itu terdengar sangat masuk akal, apa yang stoikisme ajarkan itu terdengar sangat bijaksana, namun di sisi yang lain sebenarnya ada bahaya yang terjadi. Ada bahaya yang sebenarnya sedang diajarkan, yaitu diri dijadikan pusat sebagai sumber sukacita. Diri menjadi pusat dari sumber sukacita kita di dalam dunia ini. Oh, saya kuat. Oh, saya mampu. Oh, saya ini bisa mengendalikan segala sesuatu. Apa yang bisa saya kendalikan. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Saya pasti akan bersukacita. Pertanyaannya adalah, betulkah diri kita kuat dan mampu untuk menjadi sumber sukacita diri kita sendiri? Betulkah diri kita bisa menjadi sumber daripada sukacita kita sendiri? Bukankah Bapak Ibu semua justru yang terjadi seringkali adalah kebalikannya? Diri bukan menjadi sumber sukacita, malahan diri menjadi sumber dari sukacita itu menjadi hilang. Ketika kita mengalami ketakutan padahal tidak terjadi apa-apa, hanya ada di dalam pikiran kita, hanya ada di dalam hati kita, tapi ketakutan dan kegelisahan kita itu membuat kita tidak bisa tidur pada malam hari. Saya percaya banyak daripada kita atau semua daripada kita pasti pernah mengalami ini. Tidak bisa tidur sampai subuh karena banyak pikiran, tidak bisa tidur sampai subuh karena banyak hal yang kita takutkan di dalam kehidupan ini. Justru diri membuat diri sendiri menjadi kehilangan sukacita. Nah, maka apa yang Epictetus katakan atau stoikisme ajarkan itu tidak valid bagi kita sebagai orang Kristen. Dan itulah kenapa Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat, Paulus tidak menjadikan diri sebagai pusat dari sumber sukacita kita sendiri. Yang justru Paulus katakan adalah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita garis bawahi di sana perkataan di dalam Tuhan. Ini berarti bersukacita senantiasa hanya dapat dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang Kristen. Karena hanya orang Kristen yang berada di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacita senantiasa itu hanya dapat dimiliki oleh orang Kristen karena memang hanya orang Kristen yang sudah berada di dalam Tuhan. Makanya salah satu buah roh di dalam Galatia pasal 5 adalah sukacita. Kasih sukacita. Sukacita menjadi buah roh ketika kita sudah berada di dalam Tuhan. Lalu Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Apakah orang yang tidak beriman tidak bisa mendapatkan sukacita? Saya tidak mengatakan hal itu. Saya percaya orang-orang tidak beriman juga bisa memiliki sukacita. Sukacita di dalam kekayaannya. Sukacita di dalam keluarganya, sukacita di dalam kesehatannya, sukacita di dalam keberhasilannya, di dalam segala sesuatu yang dia lakukan, dia juga bisa mendapatkan sukacita. Yang dia atau mereka tidak bisa miliki adalah bersukacita senantiasa. Nah, itu yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang non-Kristen. Bersukacita senantiasa hanya milik daripada orang Kristen yang memang sudah berada di dalam Tuhan. Kalau mereka punya sukacita dan tidak berada di dalam Tuhan, cepat atau lama, pasti sukacita itu akan hilang. Ketika keluarganya satu-satu dipanggil oleh Tuhan, sumber sukacitanya hilang. Ketika pekerjaannya ternyata kolaps atau gagal, sukacitanya menjadi hilang. Ketika semua keberhasilan dan pujian di dalam kehidupannya hilang, maka sukacitanya itu juga akan hilang. Nah, ini yang mereka tidak miliki sebagai orang-orang non-Kristen. Bersukacita senantiasa adalah milik daripada orang-orang Kristen. Inilah Bapak Ibu semua yang membedakan kita orang-orang Kristen yang berada di dalam Tuhan dengan mereka yang tidak berada di dalam Tuhan. Tapi Pak, nah ini pertanyaan selanjutnya. Kita sebagai orang Kristen, kita seringkali juga mencucurkan air mata di dalam kehidupan ini. Walaupun saya sudah berada di dalam Tuhan, walaupun saya percaya Yesus, walaupun saya beribadah setiap minggu, kenyataannya saya masih bisa nangis di dalam kehidupan saya.
Nah, Bapak Ibu semua, kita perlu luruskan mengenai ini sebagai orang-orang Kristen. Karena banyak daripada kita sebagai orang Kristen memiliki sebuah konsep yang sebenarnya tidak alkitabiah. Banyak daripada kita beranggapan bersukacita senantiasa berarti saya itu harus selalu tersenyum sebagai orang Kristen. Oh, kalau saya bersukacita berarti saya harus selalu tertawa sebagai orang Kristen. Atau bahkan ketika misalnya ketika ditanya dari mimbar, ditanya oleh seorang hamba Tuhan atau ditanya oleh guru sekolah minggu, apa kabarnya? Jawabannya adalah luar biasa, yes, yes, yes. Seolah-olah sebagai orang Kristen, kalau kita nangis, itu menjadi satu hal tanda kita tidak beriman. Seolah-olah kalau kita itu merasa lemah, kita itu merasa tidak berdaya, kita menangis sendirian di kamar, seolah-olah kita itu tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus, dan juga ya tidak mau bergantung kepada Tuhan. Ini bukan konsep dari Alkitab. Ini bukan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru tangisan, air mata, kesedihan di dalam hidup kita, itu tidak bertentangan dengan sukacita yang Yesus itu atau Tuhan itu janjikan di dalam kehidupan daripada setiap kita. Misalnya, kalau kita lihat salah satu ayat, yaitu di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-35, ini satu ayat yang sangat pendek tapi seringkali kita abaikan ayat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35, saya bacakan, lalu menangislah Yesus. Yesus pun bisa menangis loh Bapak Ibu. Yesus bukan hanya digambarkan atau dinyatakan di dalam Alkitab sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Yesus pun dituliskan di dalam Alkitab, dia menangis. Lalu menangislah Yesus. Ini berarti bagi kita sebagai orang-orang Kristen, ini kita perlu luruskan, ada ruang bagi kita untuk menangis. Ada ruang untuk kita itu merasa sedih. Ada ruang untuk kita itu merasa lemah, bahkan sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen. Bahkan ada ruang untuk kita mengatakan di dalam hidup kita, I'm not okay. Saya tidak baik-baik saja. Saya berada di dalam keadaan yang berat. Dan ini tidak salah. Ini tidak salah. Kita perlu jujur Bapak Ibu semua di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Justru ketika kita terus-menerus beranggapan, oh kalau sukacita harus ketawa, harus selalu luar biasa, yes, yes, yes. Justru kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita perlu jujur, kehidupan di dalam dunia ini tidak semudah yang kita bayangkan. Itu adalah satu hal yang saya pelajari setidaknya ketika saya semakin bertumbuh dewasa. Ketika saya masih anak-anak, saya pikir, wah hidup itu gampang. Tinggal lulus sekolah, lulus kuliah, nanti kerja, nikah, dan segala macamnya selesai, beres, hidup ini lurus. Tapi ketika kita menjalani hidup kita yang mana Bapak Ibu rata-rata sudah lebih dewasa daripada saya, sudah lebih berumur daripada saya, kita semua tahu, hidup ini tidak semudah itu. Hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup ini pun penuh dengan kesulitan. Dan terkadang ada air mata yang kita cucurkan sekalipun kita menjadi orang Kristen. Kita perlu jujur akan kondisi kita. Kita bisa lemah, kita pun bisa menangis. Nah kalau begitu, apa yang membuat Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa? Sudah tahu kita bisa menangis, sudah tahu kita bisa sedih. Kenapa Paulus masih meminta kita untuk bersukacita senantiasa? Apa yang menjadi dasarnya? Sukacita daripada orang-orang Kristen. Di dalam ayatnya yang kelima, di situ ada satu kalimat yang sangat indah, yaitu perkataan yang terakhir di dalam ayat yang kelima, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Perkataan dekat di dalam bagian ini memiliki dua makna, saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, kata dekat ini adalah dekat secara jarak di dalam waktu sekarang ini. Jadi penulis atau Paulus itu ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita percayai, itu bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan yang masa bodoh dengan hidup kita. Bukan Tuhan yang enak-enak di surga lalu ngongkang-ngongkang kaki ngeliatin kita menderita di dalam dunia ini. Tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat,
Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang menyertai setiap kita di dalam kondisi apapun. Di dalam kondisi yang baik, ada penyertaan Tuhan. Di dalam kondisi yang buruk, itu pun juga ada penyertaan Tuhan. Di dalam kesulitan, ada penyertaan Tuhan. Di dalam kebahagiaan, itu pun ada penyertaan Tuhan. Nah, ini adalah makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, dekat di sini bisa diartikan secara eskatologis. Yaitu dekat di dalam arti, waktu Tuhan sudah dekat untuk datang ke dalam dunia ini. Kristus akan datang kembali yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Nah, ini menjadi satu penghiburan juga bagi kita sebagai orang Kristen. Yaitu Tuhan yang menyertai kita di dalam dunia ini, juga adalah Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sempurna bersama dengan Kristus. Di mana nanti kehidupan kita ketika Kristus sudah datang kedua kali, itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan demi kesusahan di dalam hidup kita. Yang ada hanyalah sukacita demi sukacita sampai kepada kekekalan. Bersukacitalah senantiasa sampai kekekalan, karena Tuhan sudah dekat. Ini penting Bapak Ibu semua bagi kita sebagai orang Kristen. Karena sadar atau tidak sadar, sukacita itu sebenarnya tidak bergantung pada di mana kita berada, tapi sukacita itu justru bergantung siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Pada waktu Komisi Wanita di bulan yang lalu, itu saya sudah pernah berikan satu ilustrasi ini, tapi saya berikan juga kepada setiap kita ilustrasi pada hari ini. Misalnya adalah, kalau Bapak Ibu diberikan dua pilihan, jadi ada satu orang kaya yang datang kepada Bapak Ibu, kemudian orang kaya ini memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, orang kaya ini mengatakan, Bapak Ibu mau pilih jalan-jalan ke Eropa 1 bulan, saya akan bayarin semuanya, tiketnya saya bayarin, makan makanan restoran bintang 5 saya bayarin, mau tidur di hotel bintang 5 saya bayarin, semuanya saya bayarin, tidak ada satupun, satu peser pun yang Bapak Ibu perlu keluarkan, pokoknya semua saya bayarin, tapi ada satu syarat. Syaratnya adalah, Bapak Ibu sekarang coba bayangkan atau pikirkan, satu orang yang paling Bapak Ibu kesel atau menyebalkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Coba bayangkan siapa kira-kira orang yang paling menyebalkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya harap jangan suami atau istri ya. Jangan sampai suami istri kita itu jadi orang yang paling menyebalkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah ada nama itu, orang ini mengatakan, silakan pergi ke Eropa, tapi Bapak Ibu harus berdua sama dia. Sama orang yang paling menyebalkan. Orang yang paling ngeselin di dalam kehidupan Bapak Ibu, nah ini adalah pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, orang ini mengatakan, saya akan bayarin Bapak Ibu makan bakmi di depan, sama orang yang paling Bapak Ibu cintai. Orang yang paling Bapak Ibu cintai. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Saya kira sebagai orang normal kita akan pilih yang kedua ya Bapak Ibu semua. Kita akan pilih tempat yang dekat sekalipun, tempat yang terlihat biasa saja sekalipun, tapi dengan orang yang paling kita cintai. Orang yang paling dekat dengan hidup kita. Orang yang paling kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita ada di mana, yang penting sama siapanya itu yang paling penting. Tidak peduli kita ada di dalam keadaan enak ataupun tidak enak, yang penting kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting Tuhan dekat dengan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu semua pada hari ini, banyak daripada kita yang memiliki masalah atau pergumulan yang tidak pernah kita sharingkan kepada orang-orang lain. Mungkin ketika kita sendirian di rumah, ada tangisan, ada air mata yang terus-menerus kita keluarkan tanpa orang lain bisa mengerti kita. Bahkan ketika kita memikirkan mengenai masa depan, mengenai hari esok, mungkin banyak ketakutan, banyak kegalauan, banyak kebingungan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah hari esok senang atau tidak. Kita tidak tahu apakah besok akan kecelakaan atau tidak. Kita tidak tahu apakah besok akan bahagia atau justru kita akan menangis habis-habisan. Kita nggak tahu. Dan pertanyaannya bagi setiap kita yang perlu kita renungkan, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan dekat dengan kehidupan Bapak Ibu?
Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu? Inilah satu janji yang firman Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang yang berada di dalam Tuhan, pasti Tuhan dekat. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan pasti selalu menyertai di dalam kehidupannya. Itu sebab di dalam ayatnya yang ke-6 tadi yang sudah saya bacakan kepada setiap kita, Paulus mendorong ketika kita memiliki kekhawatiran, kebingungan, dan segala sesuatu yang kita tidak mengerti, marilah datang dan berdoa kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah kalau kita jujur dan kita bandingkan, lebih banyak mana orang Kristen yang khawatir dan akhirnya kecewa meninggalkan Tuhan, dengan orang Kristen yang khawatir, takut, tapi akhirnya datang dan tetap berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak mana? Jangan-jangan lebih banyak orang yang pertama. Lebih banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, mereka justru mengatakan, saya tidak mau lagi pergi ke gereja. Saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Saya tidak mau lagi melayani di dalam gereja. Saya tidak mau lagi baca Alkitab, bersekutu sebagai orang Kristen. Saya tidak mau lagi. Saya sekarang bukan orang Kristen. Justru banyak orang yang malah menjauh dari Tuhan karena ada kekecewaan, kesedihan, kebingungan di dalam kehidupannya. Padahal Bapak Ibu, semua emosi yang Tuhan berikan atau perasaan demi perasaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu memiliki peran yang sangat penting. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah pikirkan ini atau tidak, tapi saya pernah pikirkan suatu kali di dalam kehidupan saya. Saya pernah pikirkan, kenapa ya Tuhan berikan emosi kesedihan di dalam hidup manusia? Kenapa ya Tuhan berikan emosi kekecewaan di dalam kehidupan manusia? Kalau Tuhan tidak berikan emosi kekecewaan dan kesedihan, kita kan selalu tertawa ya Bapak Ibu. Ada apapun pokoknya kita selalu tertawa. Mau keadaannya susah, sulit, kita selalu tertawa. Tapi kenapa Tuhan justru berikan emosi sedih, berikan emosi kecewa, berikan emosi khawatir, dan segala sesuatunya yang bagi kita, dalam tanda kutip, itu adalah emosi yang negatif. Nah, ini saya sedikit luruskan. Padahal kalau kita melihat dari segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, itu tidak ada yang negatif. Alkitab mengatakan bahwa segala pemberian dari Tuhan itu adalah pemberian yang baik. Termasuk emosi kita adalah pemberian yang baik. Jadi jangan sampai kita berpikir secara psikologis. Di dalam ilmu psikologi itu dipisahkan menjadi dua. Ada emosi yang positif, yaitu tertawa, senang, bahagia, itu adalah emosi yang positif. Nah, emosi yang negatif itu adalah sedih, nangis, dan segala macamnya. Tidak ada emosi positif dan negatif. Semua emosi itu positif, asal dipakai sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Kenapa Tuhan pakai emosi sedih, negatif, sedih, kecewa, dan khawatir di dalam hidup kita? Semua emosi ini Tuhan berikan untuk menjadi alarm bagi kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi Bapak Ibu semua, emosi ini Tuhan berikan sebagai alarm bagi kita untuk kita tahu kapan kita harus datang dan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita senang, kita tahu, oke, kita harus datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ketika kita sedih, ini pun juga menjadi satu alarm. Oh, kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus berdoa. Ketika kita khawatir, bingung, dan segala sesuatu di dalam hidup kita, ini pun menjadi satu alarm untuk kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan, kita bawa kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan, kita bawa kepada Tuhan. Apa yang membuat kita menangis, kita bawa itu kepada Tuhan. Kita dapat datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah dekat. Nah, maka izinkan saya bertanya pada hari ini kepada Bapak Ibu. Kapan terakhir kali Bapak Ibu berdoa? Kapan terakhir kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan? Jangan-jangan kita sudah tidak pernah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Padahal ini menjadi satu privilege atau satu hak istimewa
yang Tuhan itu berikan kepada anak-anaknya, kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, ketika Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, di dalam Ibrani 9 ayat 22 dituliskan, tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ketika Yesus sudah mati, dosa kita diampuni. Ketika Yesus menyerahkan dirinya tergantung di atas kayu salib, kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya tidak bisa mendekat kepada Allah, kita yang tidak bisa datang kepada Allah, sekarang bisa mendekat dan datang kepada Allah. Kita bukan lagi datang sebagai seorang yang asing, tapi kita datang sebagai anak-anaknya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita datang ke hadapannya. Dan ini menjadi satu privilege atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ada seorang pendeta yang bernama Timothy Keller, dia melayani di US tapi dia sudah meninggal karena kanker. Di dalam salah satu daripada khotbahnya, Timothy Keller memberikan satu gambaran yang sangat indah. Dia mengatakan, satu-satunya orang yang berani ketuk pintu kamar seorang raja hanya untuk minta air minum pada saat jam 3 subuh, itu adalah seorang anak. Hanya anak raja doang yang berani ketuk pintu seorang raja jam 3 subuh untuk minta minum. Pelayannya nggak mungkin berani ketuk pintu raja jam 3 subuh. Orang asing tidak mungkin berani ketuk pintu raja jam 3 subuh hanya untuk minta minum. Tapi seorang anak berani untuk ketuk pintunya. Kenapa? Karena dia dekat dengan bapaknya. Karena dia dekat dengan raja tersebut. Dia adalah anaknya. Dan akses inilah yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak perlu lagi takut untuk datang ke hadapan Allah. Kita sudah punya akses karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-7, nah ini menjadi hasil. Ketika kita berada di dalam kekhawatiran, kita datang menyerahkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Maka hasilnya di dalam ayat 7 saya bacakan kepada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran. Dua hal yang sering membuat kita khawatir. Dua hal yang sering membuat kita takut. Dua hal yang sering kali membuat kita kecewa dan bingung di dalam hidup ini. Tapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, inilah yang kita dapatkan sebagai anak-anaknya. Masalahnya mungkin tidak langsung selesai. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ditipu oleh hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, kalau kamu jadi orang Kristen tidak lagi ada masalah dalam kehidupanmu. Kalau kamu jadi orang Kristen, hidupmu semua akan baik-baik saja, usahamu akan berhasil, Tuhan lipat gandakan berkali-kali lipat. Itu palsu. Alkitab tidak pernah ajarkan demikian. Masalah mungkin tidak langsung selesai ketika kita datang kepada Dia. Tapi Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberikan kedamaian tersebut supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Ketika kita tahu, saya ada di dalam tangan Tuhan yang menyertai saya. Saya ada di dalam tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Inilah sukacita daripada orang-orang Kristen. Bagaimana bisa bersukacita senantiasa? Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka janganlah setiap kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi masalah kita justru meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan dan kita yang rugi. Kita yang rugi. Tuhan tidak pernah rugi kalau kita meninggalkan Dia. Jadi jangan sampai kita mengatakan kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan tolong ya masalah saya beresin. Kalau Tuhan tidak beresin, lihat aja, saya nggak mau lagi datang ke gereja. Maaf ya Bapak Ibu, Tuhan nggak rugi. Tuhan tidak pernah kekurangan satupun, kalaupun kita tidak datang ke gereja. Kita yang rugi sebagai orang Kristen. Maka biarlah kita boleh sadar melalui firman Tuhan pada hari ini, Dia menyertai, Dia dekat, Dia ada terus-menerus di dalam hidup kita, dan biarlah ini yang menjadi sumber sukacita kita sebagai anak-anaknya. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan kita boleh mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan